saya ingin menyampaikan kepada seluruh Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang mendukung pelaksanaan Massabe, tentu dalam waktu singkat kita memang secara hukum harus melaksanakan konsolidasi di wilayah masing-masing, mensosialisasikan putusan-putusan Massabe luar biasa yang kita laksanakan di Wantilan Pura Samuan 3, yang bagi kita adalah momentum bersejarah, momentum spiritual, mengajakkan Hindu Dresta Bali yang telah dikotori, yang telah dicengkram, dibelenggu oleh sampradaya hingga saat ini. Dari aspek hukum saya memandang bahwa beberapa keputusan di akhir daripada akan dilaksanakannya Persamuan Agung, ada keputusan yang menurut saya itu secara legal itu keputusan yang tidak benar, keputusan tanpa dasar hukum. Ini sangat kalau melihat sebuah keputusan itu, menurut saya itu keputusan yang tidak sesuai dengan semangat daripada dasar hukum daripada sebuah keputusan. Menulis kata iskon pun salah, icekon. Ini disengaja atau tidak? Dan ternyata memang organisasi ditarik ya pengayoman, tetapi orangnya masih ya diundang di dalam Persamuan Agung. Ini mencederai umat Hindu, dan secara hukum ini seperti pentak umpet. Saya memandang dari aspek hukum bahwa hal ini haruslah dilihat usulan-usulan dari daerah yang sama sekali tidak direspon secara hukum. Secara organisasi kita sudah diusulkan oleh parisade-parisade, saya monitor. Ini luar biasa. Tidak mau mengakomodir daerah, ini kan luar biasa. Kekuasaan ini begitu kuat di pusat. Nah, oleh karena itu, hasil Persamuan Agung yang saya lihat itu dalam membuat anggaran dasar yang diusulkan, yang diputuskan dalam Persamuan Agung, parisade yang sangat kita hormati itu membuat anggaran dasar saja, ya, ketentuan umum tidak ada, seperti manusia tidak ada leher. Saya sebagai orang hukum memandang bahwa ini adalah anggaran dasar yang cacat, seperti manusia tanpa leher. Padahal di ketentuan umum setiap peraturan itu mesti ada, karena dia itulah sebagai idealisme, idenya daripada sebuah undang-undang, statuta maupun anggaran dasar dan sebagainya. Terkait dengan apa, saya kembali menegaskan statement atau press release yang disampaikan dari pihak Parisade Demisioner yang menyatakan bahwa Massabe luar biasa adalah ilegal, tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maaf, saya memperbaiki statement itu, bahwa tidak ada diatur Massabe luar biasa dalam anggaran rumah tangga. Yang ada diatur adalah dalam anggaran dasar pasal 30 ayat 4 dan anggaran dasar Ormas Perkumpulan Keagamaan di dalam pasal 28 ayat 4 yang didaftarkan di Keumham pada zaman Pak Suisme pada saat itu disebut sebagai ketua umum, mendaftarkan di Keumham, yaitu adalah pasal 28 ayat 4. Dan ini sudah dijadikan dasar. Kalau ini dikatakan ilegal, kenapa ya di anggaran dasar dicantumkan Massabe luar biasa kalau memang tidak mau di MLB? Nah, seharusnya dulu tidak boleh cantumkan Massabe luar biasa, sehingga tidak ada ruang. Kita yang terbentuk organisasi yang melalui MLB ini tidak ada ruang untuk melaksanakan MSLB kalau memang tidak mau. Ini
begitu anggaran dasar ada, legalitas formal ada, tiba-tiba statement yang dikeluarkan ilegal. Ini bahasa apa ini seorang pemimpin? Pak Ketut, Pak Ketut, Pak Ketut. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin yang masih ada di tempat ini, kami mengundang ada pengurus yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu. Dimohon untuk angkat tangan, boleh silakan menyampaikan. Dikit lagi dan oh ada, oke. Kembali Pak Ketut, ampun tadi putus. Secara de facto saya sudah mendownload berapa juta jumlah umat kita di Indonesia. Itu hampir 4 juta ada di Bali. Hampir 4 juta ada di Bali. Artinya dukungan MDA itu merupakan representasi secara de facto merupakan dukungan umat 80%. Artinya secara formal, yuridis formal, dan secara yuridis empirik atau de facto, MLB adalah sah secara hukum dan legitimate menurut saya dari aspek hukum. Nah, oleh karena itu tadi ada yang menanyakan tentang berapa yang hadir, parisade mana hadir, itu tidak usah diladeni, nanti kita tunggu di pengadilan. Saya akan bacakan siapa daftar yang masuk POM yang melaksanakan mengusulkan untuk masa luar biasa. Saya kira itu statement saya sebagai bidang hukum. Mudah-mudahan saya menghimbau kepada umat Hindu seluruh Nusantara, mari kita menyatu kembali lah. Ini soal yang biasa, soal aturan. Biasa ini terjadi. Ya, biasa terjadi setelah kita sama-sama membentuk kepengurusan. Ya, kalau memang ini yang harus terjadi, mari kita bergabung. Kita bersihkan parisade kita dari sampradaya. Hanya itu tujuannya. Jangan sampai warisan leluhur kita yang sudah diluhung ini yang menjadi satu kebanggaan, satu sumber perekonomian Bali dihancurkan begitu saja, didegradasi sedemikian rupa sehingga Bali hanya tinggal kenangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Oh. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang masih setia membedah tentunya apa saja yang menjadi dasar-dasar masa luar biasa yang baru terjadi. Saya ingin mengungkap satu lagi fakta di mana banyak atau masih banyak